sepotrah lakin Anas bisabbabati kalaban keriki toncu wal wusta ban keriki tengah. Rawah riwayatake hudaka hadal hadis Muslimun pasyarah Imam Muslim. Para jemaah seumur jadi sareng ajunan Allah Subhanahu wa taala. Boten kula panjenengan emal mangken ki beda dalam pembahasan bab dalam bersikap lembut deka orang yatim. Akatia si ampon jelasaki saya kocak yatim kak dinto yang ki kak dinto nak kanak saya kita beliau yang ditinggal mati kalau benereng sekolah kita kan itu saya kocak yatim. Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam apa yang motivasi dekat peten kalau panjenengan kaangkui seneng nyantuni atau mengasuh dekat anak yatim dengan cara atau dengan berbagai cara. Bedah cara menyantun anak yatim kak dinto kalaban anak kae misalnya apa yang obeng beda anak yatim tanang ke kalaban panjenengan ponakan kalaban panjenengan taretan kalaban panjenengan kita santuni kalaban apa yang nafkah apa yang obeng belenceen setiap bulan misalnya 100.000 dan semacamnya. Otabena kalaban apareng sandang. Iki kepada nikah kui angkui anak yatim kita berikan paling sarong kalampi ben kui angkui otabena manambi boktona tahun ajaran baru kita berikan buku otabena apa tas, sepatu, alat-alat tulis atau dengan cara tarbiyah mendidiknya. Kenapa? Misalnya dan kalau panjenengan ketika punya kemampuan kangkui mace ke lembaga pendidikan khusus anak yatim. Oke. Satu aja anak yatim dikumpulkan oleh kita, kemudian kita didik, kita bina. Pendidikannya kita perhatikan misalnya, mulai ngajina, mulai Qur'anna, kemudian ngaji hukum-hukum syariat fikihna. Didik dalam pendidikan, bukan hanya sekedar pendidikannya, juga takdib. Kita ajarkan kepada mereka adab. Oke. Kita ajarkan, kita perhatikan tata krama akhlak mereka. Nikah satu jena macam-macam cara kaangkui mengasuh anak yatim. Sampai dikatakan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam orang mengasuh dekat anak yatim kadinto baik anak yatim sekan di abekna sekik beda kerabat otabana orang lain maka kadinto kebenakan Nabi sallallahu alaihi wasallam orang akan dinto pagi bakal semak tempat ke surga Allah Subhanahu wa taala. Saking semakna dicontohkan oleh Rasulullah ketika dinto. Saya tengah kadinto kanjeng Nabi, saya keriki tencu kadinto orang-orang yang mengasuh anak yatim. Terjadi tidak sakoni, lebih teki sakoni kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semak dekat kanjeng Nabi.
Jadi maksud dari hadis kak itu, dan kalau berpancingan sebagai orang mukmin, maka dianjurkan keangkui saling tolong menolong. Cek sampai kalau berpancingan odi etunya kadinto hanya memikirkan abah tibi, tidak memperhatikan saudara-saudara kita yang ada di sekitar kalau berpancingan. Orang mukmin kudu andi perhatian khusus, perhatian yang sangat dekat orang-orang sekitar dan orang-orang saudara-saudara kalau berpancingan panapa yang seiman bentukan seislam kan itu. Contohnya ketika itu mengasuh anak yatim. Baik anak yatim kak itu dikatakan panapa andi natibi. Ki beda kerabat misalnya pengasuhnya anak yatim mbak natibi. Anik kompoi yatim. Otabena macedina baik macedi dari bapakna otabena dari ibukna kan itu masuk juga otabena taretanna searabat taretanna tibi karena ditinggal mati dalam keadaan kita beli otabena apa misalnya bapak nasete kemudian yang menanggung yang mengasuh pengganti dari ayahnya ibu nikah masuk di mana bibada ibu kemudian ditinggal oleh suaminya ambek nakatibi arah berdeka peterana maka kak dinto bekal kenging fadilah mengasuh anak yatim sepaki bekal semak kedudukannya eswarga kalau berkaji Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kan itu para jamaah simpatisan Allah. Begitu juga Islam kadinto Allah kadinto dalam Al-Qur'an sangat mendorong kalau berpancingan kaangkui saling tolong menolong dalam keputusan. Bahkan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an itu menetapkan bahwasanya men orang itu seneng nolongi orang lain maka tantena iman orang kadito iman sempurna. Jadi mana bi kalau berpanjenengan tero jadi orang mukmin, orang iman na sempurna maka pas seneng nolongi orang. Apa itu Allah? Allah Subhanahu wa taala ada di dalam Al-Qur'an wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Dan saling tolong menolonglah kalian semua dalam alat keputusan ben dalam takok dekat ajunan Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Al-Qurtubi salah satu ulama tafsir al-mufassir ngakung kitab Jami' Ahkamul Quran beliau mengatakan dalam ayat kadito ketika Allah memerintah apa ring dorongan dekat kalau berpanjenengan kangkui saling tolong menolong dalam kefokusan juga Allah melanjutkan wat taqwa saling tolong menolong dalam takok dekat Allah. Dua perkara at-taqwa moso al-bir. Dalam ayat kita Allah atabu wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Kemudian beliau kak Dito menunjukkan bahwasanya mana bibada orang bisa ngumpulaki antarana tolong menolong dalam kefokusan tolong menolong dalam takok dekat Allah Subhanahu wa taala maka ongku sampurna orang gila imanlah.
Jadi mana beda orang iman tapi tak hendak nolongi dekat taritannya, maka iman akan itu kita sempurna. Contoh agak makin eki dan kalau berpancengan ampun mireng cek daerah Sumatera eka disa banyak taritan kalau berpancengan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala kalau bencana. Bagaimana sikap orang mukmin? Bagaimana sikap kalau berpancengan kalau bedana bencana yang menimpa taritan kalau berpancengan? Beguna para ulama minimal mendoakan mereka. Dan kalau berpancengan kau tujukan merasakan apa yang dirasakan oleh saudara kalau berpancengan sebadi Sumatera. Beni paskar petibi tak mikire punten. Kalau berpancengan alhamdulillah sebenap alhamdulillah. Tapi mungkin taretan kalau berpancengan Sumatera kan bisa diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau berpancengan sebagai orang mukmin, innamal mu'minuna ikhwah. Orang mukmin satu jenis taretan. Ketika ada sesuatu yang menimpa taretan kalau berpancengan, seharusnya kalau berpancengan ikut merasakan sakitnya suasana taretan kalau berpancengan sebagai Sumatera ini. Bukan malah kalau berpancengan menyibukkan diri kalau berpancengan kalau menyebarkan berita-berita sebohong, selecehkan. Ampun. Fokus mana kita bisa atur kalau bermateri, fokus kalau berpancengan mendoakan mereka. Kalau berdoa muka-muka mereka paling kasampeun dari ajunan Allah Subhanahu wa taala. Muka-muka mereka apa yang hilang dari mereka cepat-cepat ekente esaran ajunan Allah Subhanahu wa taala. Ini kan tugas kalau berpancengan. Gimana ambil kelebihan di dalam harta. Ngereng donasikan bantuan kadita mereka. Keng lebat lembaga-lembaga yang sudah kita kenal, yang sudah terpercaya. Ini kami ini mana para hadirin yang menjadi ajunan Allah Subhanahu wa taala. Jadi abadi kelak mengasuh anak yatim oleh kencuran si raja dari ajunan Allah Subhanahu wa taala sampai pagi iswarga bakal apolong derajat cuma pita kene pita sakoni sareng baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena kita masuk dalam bab at-ta'awun 'alal birri wat taqwa, yaitu saling tolong menolong dalam kebusan bencengan saling tolong menolong dalam rasa takwa dekat ajunan Allah Subhanahu wa taala. Qauluhu tining tabuna kajen Nabi sallallahu alaihi wasallam ropana tabu al yatimu lahu awli ghairi maknahu paneka tining artena qauluhu qaribuhu paneka bele semakna yatim awil ajnabiyyu qaribuhu paneka bele semakna yatim awil ajnabiyyu odamana orang lain minhu dari yatim. Fal qaribu maka tining bele semakna yatim mislu antakfula paneka saumpamana qatu ajamin mengasuh dekat yatim ummuhu masyara ibu na yatim au otabana jadduhu mbana yatim au otabana akhuhu taritan yatim au otabana ghairuhum salenna ummuhu jadduhu akhuhu min qarabatihi dari kerabat atau belesem anak yatim. Wallahu tining Allah a'lamu paneka gadse lebih ngauningi. Jadi para jemaah sedekah sareng Allah Subhanahu wa taala.
Kafilul yatim, orang yang mengasuh anak yatim yang mendapatkan derajat setinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala sampai para sema'a kalau derajat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di surga. Kadito maknanya umum, baik pelana tibi otabana orang lain. Saya kocak pelana tibi kadito umbana misalnya. Beda orang anik kompoi yang kadito kita pelik kemudian ditinggal kalaban bapakna. Diasuh oleh mbak kadito, maka mbak kadito akan mendapatkan keutamaan mengasuh anak yatim. Otabana basira ibukna beda orang beda ring bini keluarga seorang laki andi potra temu-temu potra nak kita pelik ki umur 4 tahun 5 tahun ditinggal meninggal atau ditinggal mati oleh suaminya maksud lakina. Akhirnya anak kadito era becereng ibuna. Kalau bentepak maka ibuna kadito bakal kenging fadilana mengasuh anak yatim. Otabana taritanna. Beda orang beda nak kana andi taritan ampun pelik, ampun pelik andi kelakuan senang-anak itu kita pelik kemudian ditinggal mati oleh ayahnya. Akhirnya erabat diasuh kalau tari tanah gelak, maka tari tanah gelak juga termasuk orang yang bisa mendapatkan fadilanah atau keutamaan mengasuh anak yatim. Kan itu saya maksud Al-Qarib. Wa anhu riwayatake dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala adabu pasir Abi Hurairah dekatabu qala ampun adabu pasir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dekatabu laisal miskinu alladhi tarudduhu tamrat wa tamratani wala luqmat wal luqmatani laisatan al miskinu pasera hakikat ke orang miskin alladzi panika orang taruddu senolak hudega alladzi at-tamratu ponapa situng korma wa tamrotani berdua korma wala bentak al-luqmatu saumpaan wal luqmatani berdua ompaan. Innama angin pastena al miskinu tining orang miskin sehakiki al miskinu tining orang miskin sehakiki alladzi panika orang yata'affafu seajaga kehormatanna basir alladzi yata'affafu seajaga kehormatanna basir alladzi muttafaqun alaih ay hadzal hadis panika hadis muttafaq alaih. Para jemaah seumjak kisah ajunan Allah Subhanahu wa taala. Bada istilah al-miskin, al-fakir, bada fakir, bada miskin. Mana di fakir kak dinto orang yang memang dari asalnya tidak punya pekerjaan. Ini orang fakir. Mun orang miskin, orang ngagungi pemasukan, ngagungi pekerjaan, kenggela pemasukannya, tak cukup keakui kebutuhannya. Misalnya, pada orang yang kelakuan, sabulan ada pemasukan misalnya 500.000. 500.000. Tapi pengeluarannya kadang sampai lebih dari 500.000, 1 juta setengah. Karena tak kui menafkahi bini dan putra-putranya. Maka orang kadito mana orang miskin. Mun orang fakir kadito kenapa
memang dari asalnya dia itu tidak punya pemasukan. Cuma mana di dalam hadis kadinto saya kocak miskin di dalam hadis kadinto engki kadinto orang fakir juga sami. Pokoknya orang yang tidak punya pemasukan yang cukup untuk kebutuhannya dan kebutuhan keluarganya. Sebenarnya kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dikatakan orang muslim si hakiki, saya maksud orang miskin, saya pantas mendapatkan pujian, saya pantas mendapatkan derajat setengki mengko ajunan Allah Subhanahu wa taala, saya pantas untuk mendapatkan sedekah, dan saya pantas dan lebih berhak dia itu lebih membutuhkan sedekah, bukan orang yang datang kepada kita kemudian kita kasih 1.000, 2.000 sito korma, mereka menganggap cukup paleman. Punten, bukan ini. Dia itu tidak berhak. Eka bisa beda orang miskin, saya lebih berhak untuk kita kasih sedekah kita. Eka bisa beda orang miskin yang mereka itu lebih butuh dekat sedekah kalau berpancingan. Siapa mereka? Mereka adalah orang-orang yang tidak memiliki penghasilan yang cukup untuk kebutuhan dirinya, keluarganya, tapi abekna tak seneng taminta dekat orang. Ajaga dekat kehormatan abekna. Orang tak dinto para hadirin, sepatut keangkui kita berikan sedekahnya. Bahkan kak dinto orang angkatnya kak dinto, orang yang akan mendapatkan pahala haji dan pahala perang fisabilillah. Mana bibada orang miskin, fakir, andi keluarga, andi tanggungan, tapi abakna muta'affif, ajaga tak minta dekat orang. Nanema kalau berperkara sesaponi, maka orang kak dinto setiap malam bakal kenging pahala haji ben ebok tolakuna, orang kak dinto bakal kenging pahala perang fisabilillah. Orang miskin tapi aja ke abokna. Sampai pada situng hadis, hadis yang luar biasa. Riwayat lagi dalam kitab Mukhtarul Ahadits dikatakan eka dito tuba liman bata hajan wa asbaha ghazian. Ontong ongku orang-orang seebok to malam tedung dalam keadaan oleh pahala haji padahal tak lakoni haji. Jadi padahal tak lakoni tak mampu. Tapi orang kak itu setiap malam oleh pahala lakoni haji. Kemudian wa asbaha ghazian, masuk waktu laku jaga diri abunya orang kak dinto kenging pahala akati orang si perang fisabilillah dalam jalan Allah Subhanahu wa taala. Pasera kak dinto para hadirin, orang kak dinto orang seandi pansaponapan sifat. Yang pertama, rajulun mastur, orang yang humun, orang gelak tanda masyhur, tanda terkenal, tidak diketahui oleh masyarakat, tak viral. Jadi orang semastur tak seneng terkenal abakna, tak seneng abakna ekatawi sareng orang lain. Kemudian dzu iyalin, andi keluarga, andi bini, andi potra. Kemudian
muta'affif. Padahal andi potra tapi abakna saporana miskin. Sela miskin muta'affif, tak seneng dek temur tak minta. Kan beda makin orang kan itu malah menjadikan tak minta itu sebagai pekerjaannya. Apa terus? Ebri 100 kita terima, ebri 1000 kita terima. Tiap hari beda. Makin daerah Pangarangan, kemudian kali laku daerah Kapancing, Parsana dan semacamnya, beda terus. Padahal sampai Compona Soki, ini kan? Mana bika ditemukan? Andi keluarga miskin tapi muta'affif, tak pernah tak minta dengan orang. Bahkan qani'un bil yasir minad dunya, narema kalaban pantuman Allah tekak sakoni dunyana eta rema narema tekak takdir Allah. Saking tak epang kisar masyarakat ya orang kan itu miskin, setiap orang kan itu apol kompol sarang orang akan cuma mesem kadang katon semung sosana keluar dari kompolan akan mesem, tapi hakikatnya dia itu orang yang sangat membutuhkan. Keng tak etampa aki dekat penapa dekat kalau belum panjenengan. Maka kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai asumpah, wallahi alladzi nafsi fa walladzi nafsi biyadi, demi zat se nyabana sengkok bade dalam kekuasaan zat killa. Maka sangkuna orang killa, orang yang mendapatkan pahala alakoni haji bencukan orang se mendapatkan pahala perang fisabilillah. Nyaman tak perang dalam medan peperangan, tak mangkat ke Mekah tapi oleh pahala haji maksud jihad fisabilillah. Tapi kalau syarat berat narema paling rezeki sesempit karena Allah saponi terima, tak tahu dekat orang sesana, tak minta dekat orang berat, tapi kucuran aja. Kadito saya kocak orang miskin, saya sabar, saya lulus dari ujian Allah Subhanahu wa taala, saya pagi bakal masuk dekat surga rombongan pertama kali. Sampai kanjeng Nabi sampai kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam kanito andi pangaterus nyoon dekat Allah supaya penapa kompol pagi akhirat kompol sang rombongan orang miskin orang miskin kak dinto bekal rombongan sebekal paling cepat masuk dekat surga Allah Subhanahu wa taala. Kan itu para jemaah siapnya kisah Allah Subhanahu. Jadi abal dekat hadis gila orang miskin yang hakiki, yang betul-betul orang yang pantas kita berikan sedekah kita kepada mereka. Mereka orang yang berhak mendapatkan sedekah kita, yang kita orang miskin saya tak minta dekat kaulubun panjenengan. Malah menutup dirinya, malah tidak menampakkan kasosaanna, padahal tadi obang kaangkui menapa anafkai keluarga nak kadito saya kocak al miskin al hakiki yang mendapatkan pujian dari ajunan Allah Subhanahu wa taala dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa fi riwayatin ban panika bade dalam riwayat selain fi sahihaini sebada dalam kitab Bukhari Muslim laisal miskinu tining lafaz hadis laisal miskinu laisa tada al miskinu pasera orang miskin si hakiki
alladzi paneka orang yatufu sa'apetil pasira alladzi alan nasi atas manusia taruddu senolak hudaka alladzi al-luqmatu ponapa sa empaan wal luqmatani ben dua empaan paringi korma situng kento ampun cokop deka mereka paleman paringi 1000 cokop abeli eki padahal cuma sakoni walakinnal miskina wat tamratu ban situng korma wat tamrotani ban dua korma walakinnal miskina ban tatapena orang miskin si hakiki alladzi maneka orang la yajidu setak mangki pasira alladzi ghinan dak kakafutuan yumni senyokopi ponapa ghinan hidaka alladzi wala yuftanu ay wala yu'lamu bentak ekauningi bihi ponapa kalaban alladzi fayutasaddaqa maka disabab paring sedekah alai ponapa al atas alladzi wala yaqumu bentak ceke pasira alladzi fayasalah bakalan tas taminta pasira alladzi annasa deka manusia. Dalam riwayat Bukhari dan Muslim kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam kak dinto lebih detail boleh ajelasaki dekah definisi orang miskin yang patut mendapatkan pujian, yang berhak mendapatkan sedekah kalau bersifat kenapa? Orang miskin si hakiki itu orang yang tidak pernah mengharapkan dekah bantuan orang lain. Bahkan orang kak dinto tidak diketahui oleh masyarakat sekitarnya cok orang kak dinto hakikat butuh sing kena parlo paring sedekah bahkan orang kak dinto tak keluar atel petel masyarakat kakutah minta punten nikah hakikat orang miskin yang mendapat pujian dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang miskin kak dinto benih orang sekila secapon Rasulullah orang se apet tel aleng-leng perak taminta ke masyarakat apa ngerasa cokop teka paringin 1000 terus atel petel kayak dinto masyarakat tapi kela orang miskin si hakiki orang yang tidak pernah mengharapkan bantuan orang dan orang kela tidak diketahui oleh masyarakat sing kena paringi sedekah ben orang kadina tak pernah taminta dengan masyarakat. Kadito para jemaah yang memiliki Allah Subhanahu wa taala. Wa anhu ban riwayatake dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin nabi dari kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam qala atabu pasara kanjeng Nabi dakatabu as-sa'i as-sa'i tining orang si ajaleng alal armalati atas banyak-banyak janda wal miskini ban orang miskin kal mujahidi paneka tetap akati orang si jihad fi sabilillahi dalam jalan Allah wa ahsabu menyangka pasara kaulahu dekat kanjeng Nabi qala atabu pasara kanjeng Nabi dekat tabu wakal qaimi ban akati orang se acenengaki ibadah maksudnya acenengaki ibadah la yafturu seta kendor pasar al qaimi wakas qaimi ban akati orang se puasa la yuftiru seta pernah aku ka pasar as-shaim muttafaqun alaih ay hadil hadis paneka hadis muttafaq alaih. Para jemaah si menjaga sareng ajunan Allah Subhanahu wa taala. Bada istilah dalam hadis al-armalah. Pasera kadinto armalah. Armalah kadinto reng bini setan lake. Artinya reng bini ketika sudah menikah
kemudian ditinggal oleh suaminya, ditinggal mati oleh suaminya, kadito sekocak armalah. Sekocak apa janda. Ben sekocak misken dalam hadis kak dinto baik itu reng lake atau benar reng bini. Tebunakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sapa orang seacelen nyare para janda, nyare orang miskin dengan tujuan kaku memberikan bantuan kepada mereka, meringankan dekah kebutuhan mereka, maka orang kak dinto bakal kenging pahala jihad fisabilillah. Misalnya tata ke kolubun pancengan kita beda janda, kita santuni, kita berikan bantuan semampu kolubun pancengan. Beda orang miskin kita bantu, maka kolubun pancengan kadito termasuk orang bakal kenging pahala akati orang sejihad fisabilillah. Dan kalau ingat Abuya Syekh Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasan rahmatullah alaih. Beliau kak nintau ani kebiasaan manabi dalam bulan Ramadan. Manabi dalam bulan Ramadan maka beliau menginfakkan atau mensedekahkan hartanya. Bahkan ampun bada buku khusus kenapa? Canten penerima sedekahnya sejanda-janda pasiraan beda, kemudian orang miskin beda catatna, bahkan reng miskin sehadir dekat pengajian kan itu malah tambahi sareng Abuya Syekh Muhammad orang miskin tapi saya ngaji, maka dalam bulan Ramadan maka akan mendapatkan lebih dari saya lain. Untuk bulan Ramadan termasuk si janda kan itu termasuk tenkaulah. Siapa apa? Saya ngateraki. Jadi tenkaulah kan itu tugasnya termasuk salah situng tugasnya ketika ebokna bulan Ramadan ngateraki sedekah Abuya Syekh Muhammad bin Al-Maliki dekat para janda. Jadi tenkaulah kotu oning ekak dima eki compokna. Misalnya beda jandahnya mana Syarifah Pasira dari Al-Idrus, maka kak dito tiap tahun dan kalau ngateraki dekatan kempok adito mana bi pas apa yang oning ke Abuya dan kalau tak oning dekat lemah Abuya pentong tenggol tengah Abuya tekak tak oning engki oning huru atanya dekat kanca saya oning deki mana pas ajob ka ada tak oning pentong tengah Abuya. Dan subhanallah ampun bodoh catatna orang-orang Mekah dari janda-janda sebenarnya Mekah setiap tahun pasti oleh amplop SN Obeng ben-beni sakoni 1000 rial mana bimaken 1000 rial kan itu sekitar 5 jutaan per amplop kan itu Abuya mana bi apa setiap tahun mana bi Abuya kan itu nyampeli embi atau nyampeli ontah paste Abuya apa ring dekah para janda-janda ben orang-orang sitaan di mana bisa dekana tiap arena tiap pagi Abuya kan itu apa ring obeng dekapten kaula 15 rial. Jadi sampurna assalamualaikum salat subuh maka Abuya langsung atikani apa ring obeng kalau mangkat entar dekat toko roti dikasih toko roti toko atau pabrik roti kan itu angak repuan jadi mon duduk kan itu kudu ngaku kaos tangan apa panas sih ngomongi 15 rial kemudian bekta saratan kaula besaratan kaula ongko ka kunung-kunung entar dekat orang-orang miskin. Kan disampun beda orang yang paling aki, paling neka tiap laku. Sampun nasotku. Kan itu mengajarkan dekat kolben pancenengan begitu penting sedekah kan itu. Jadi tebuna
kurutan kala abina ya Haji Muhammad yang beliau mengatakan orang sok jak neng seneng tadi orang soki. Jak seneng tadi orang soki. Karena orang soki kan itu bisa selamat ya akhirat ketika dia itu senang menginfakkan hartanya. Mun perak senengan pol makompol itunya banyak harta itunya maka tak bakal selamat. Karena selamat puntenna orang soki kak dinto ia akhirat pagi ketika menginfakkan hartanya. Nikah para jamaah syukur Allah Subhanahu wa taala. Jadi luar biasa Abu Yazid Muhammad itu mengajarkan kepada kita kan apa? Kaku seneng asadeka, deka janda, deka orang miskin, bahkan sedekahnya tiap hari. Manabi bulanan kaangkui santre ka dinto kaku santre ka dinto tiap santre paring obeng tiap hari beda bulananna beda bisyarah dari Abu ya tiap santre beda setosai ketrial beda 200 rial tergantung khidmana semakin khidmana kenapa berat maka semakin banyak kenging kenapa obeng dari Abu ya Said Muhammad bin Alawi Al-Maliki rahmatullah alaih. Begitu Abu ya itu betul-betul sangat senang kaku azab. Saya kena betul apa-apa mak bekto wafat beliau banyak saya ngateraki dekat tempat peristirahatan terakhir beliau. Karena eka seneng musuh manusia. Eka seneng musuh masyarakat Mekah. Anak pak paparing ngabinya leres kegunakan Nabi sallallahu alaihi wasallam ya dalam sebuah hadis as-sakhiyu qaribun minallah qaribun minal jannah qaribun minan nas ba'idun minan nar. Orang silampe panika semak dekat Allah semak dekat rahmat Allah terjukan semak dekat surga bentukan semak dekat manusia dekat masyarakat eka senengi musuh masyarakat eka senengin serang masyarakat Abu Yazid Muhammad saya kena buktona walaupun wafat te setena kadito subhanallah buan orang saya ngateraki solati Masjidil Haram Abu ya jenazah akan itu ampun depak dekat maklah tempat pemakaman orang saya ngateraki ki lancengkan itu sampai Masjidil Haram tak putus saking banyak saya ngateraki muka-muka dan kalau berpanjenengan cukup paring husnul khotimah seneng asadeka iki semampu kalau berpanjenengan iki yang kena dan kalau berpanjenengan termasuk orang saya kenging pahala jihad fi sabilillah amin amin ya rabbal alamin. Mungkin sekali kita bisa saya bisa peten kalau nyampe ki korang dengan peten kalau dengan sabarah wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.